Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Halimatus Sa'diyah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501322392. Pada diskusi 8, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, di sini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Pada diskusi 8 ini saya akan membahas tentang pertanyaan pertama. Dengan mempelajari sistem pendidikan negara lain, kita dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di Indonesia, yang pada akhirnya setiap guru dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jelaskan sesuai dengan pemahaman serta pengalaman teman-teman. Yang pertama, menurut Anda, apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Fokus utama adalah pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, dan penguatan kompetensi abad ke-21. Persamaan umum dalam sistem pendidikan, yang pertama, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand memiliki orientasi kebijakan serupa. Pendidikan dasar bersifat wajib dan inklusif. Kurikulum berorientasi pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Penekanan pada literasi, numerasi, dan keterampilan abad ke-21 yang di dalamnya terdapat kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Sedangkan implementasi di SMP Negeri 7 Bangkalan, tempat saya mengajar, bahwa SMP 7 menggunakan kurikulum merdeka yang memberikan ruang bagi pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Peningkatan kolaborasi antar sesama warga sekolah dan penguatan karakter dan kemanusiaan. Problem atau permasalahan yang sering muncul di sini struktur dan jenjang pendidikan. Yang berikutnya adalah pola umum di kawasan ASEAN. 6 tahun pendidikan dasar, kurang lebih 3 tahun menengah pertama, dilanjutkan ke jenjang menengah atas sebelum pendidikan tinggi, menunjukkan adanya harmonisasi sistem pendidikan regional melalui kerjasama ASEAN, Socio-Cultural Community atau ASCC. Sedangkan di ini, perbedaan implementasi kebijakan, Singapura dan Jepang unggul dalam integrasi teknologi dan evaluasi berbasis kompetensi. Sedangkan di Indonesia termasuk SMP Negeri 7 Bangkalan, transformasi digital masih dalam fokus pengembangan. Fokus pada peningkatan literasi dan numerasi guru dan siswa. Analisis yang saya lakukan, meskipun terdapat perbedaan tingkat kemajuan, arah kebijakan pendidikan di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik memiliki kesamaan visi. Di sini membangun generasi pembelajar sepanjang hayat, meningkatkan kompetensi global dan karakter kuat. SMP Negeri 7 Bangkalan menjadi contoh implementasi nilai-nilai tersebut dalam konteks lokal. Poin berikutnya adalah artikel pengayaan yang terdapat pada e-learning. Di sini artikel tersebut berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN atau IP. Apa yang perlu dipersiapkan? Konteks dan latar belakang yang terdapat pada artikel tersebut bahwa abad ke-21 ditandai dengan adanya perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang sangat cepat. Pendidikan memiliki peran sentral dalam menyiapkan manusia agar mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Para furolog seperti Alvin Toffler, John Naisbitt, dan Raja Lotze telah memprediksi bahwa perubahan besar yang terjadi pada abad ini termasuk revolusi informasi.
Tantangan pada abad 21 yang sering ditemukan adalah adanya perubahan sosial dan budaya. Muncul culture and social discontinuity akibat percepatan perubahan. Kemajuan teknologi informasi dengan menciptakan dunia tanpa batas, borderless world yang menuntut kemampuan baru, krisis nilai kemanusiaan, menurunnya moral, meningkatnya individualisme, dan hilangnya makna hidup, krisis ekologi dan etika akibat eksploitasi alam dan kemajuan bioteknologi. Era pasar bebas ASEAN atau disingkat dengan MEA. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan pada tahun 2016, membuka arus bebas barang, jasa, tenaga kerja, dan modal. 4 pilar MEA yang harus kita ketahui bahwa yang pertama, pasar tunggal dan basis produksi atau single market and production base. Yang kedua adalah kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, pengembangan ekonomi yang merata, integrasi dengan ekonomi global. Implikasinya terjadi persaingan bebas antar tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan produk jasa. Sedangkan pada unsur pendidikan dituntut untuk dapat menghasilkan SDM yang cerdas, kreatif, adaptif, dan kompetitif. Sekarang saya akan membandingkan pendidikan dasar dulu dan saat ini. Dulu, siswa datang ke sekolah dengan sedikit informasi. Kini, anak sudah memiliki banyak pengetahuan sejak dini melalui media digital. Pembelajaran di SD masih banyak yang bersifat normatif atau menghafal tanpa memahami makna, terpaku pada kurikulum minimal, kurang inovatif, dan tidak kontekstual. Kondisi fisik sekolah dan sistem manajemen sering tidak kondusif terhadap pembelajaran modern. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan abad 21. Yang pertama, berbasis informasi dan teknologi, menyediakan pendidikan karakter dan moral untuk menangani krisis nilai, relevan dengan dunia kerja dan pasar global, pembelajaran aktif dan kreatif. Sedangkan prinsip pembelajaran pada abad 21, siswa aktif belajar, pembelajaran bermakna dan kontekstual, integrasi lintas disiplin ilmu, dan berorientasi pada masa depan. Sedangkan pemberdayaan manajemen sekolah, sistem birokratis perlu diganti dengan model post-bureaucratics, seperti yang diungkapkan oleh Handy dan Hexgard. Kolaboratif dan partisipatif, terbuka, fleksibel, dan desentralistik, berbasis teamwork dan shared decision making. Sekolah harus menjalin kemitraan dengan masyarakat dan orang tua. Epstein 1997. Dunia pendidikan harus melakukan reformasi menyeluruh agar mampu menghadapi tantangan global. Pendidikan harus adaptif, inovatif, dan mampu mencetak manusia yang tangguh di era kompetitif seperti MEA. Diperlukan kesadaran kolektif untuk mengkonsep ulang sistem pendidikan nasional. Analisis keterkaitan antara isi YouTube Introduction to Asian Education dengan materi modul 6 BMP MPDR 5203, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Tinjauan komparatif sistem pendidikan ASEAN dalam video memberikan gambaran umum tentang bagaimana sistem pendidikan di negara-negara ASEAN memiliki kerangka dasar serupa, pendidikan dasar wajib, pendidikan dasar menengah, dan jalur alternatif seperti kejuruan. Sedangkan kaitannya dengan modul 6 MPDR 5302, di sini dibahas secara rinci sistem dan jenjang persekolahan di ASEAN dan Asia Pasifik. Modul menyoroti bahwa sistem di SD, SMP, dan SMA diterapkan di banyak negara ASEAN.
Sedangkan di video memperkuat bahwa pemahaman dengan menampilkan kebersamaan struktur dan tantangan tiap negara dalam menyelenggarakan jenjang pendidikan dasar hingga menengah, atas, dan jenjang pendidikan. Pendidikan alternatif dan program kesetaraan disampaikan bahwa negara ASEAN telah mengembangkan pendidikan dan program kesetaraan dengan pendekatan yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan lokal. Kaitannya dengan modul MPDR 5302, modul juga membahas pentingnya fleksibilitas sistem pendidikan agar bisa menjangkau masyarakat yang belum bisa mengakses pendidikan secara formal dan secara reguler. Dalam konteks studi komparatif, pendidikan alternatif seperti ini menunjukkan adanya variasi pendekatan yang bisa disesuaikan dengan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial sebagaimana yang terjadi di daerah terpencil. Isu kualitas dan pemerataan pendidikan dalam dunia pendidikan. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, daerah yang berada di perkotaan, pedesaan, dan di negara ASEAN. Termasuk juga kurangnya guru, adanya keterbatasan fasilitas, dan rendahnya apresiasi terhadap pendidikan dari keluarga yang kurang mampu. Pada modul MPDR 5203 ini menekankan bahwa tantangan pemerataan merupakan isu besar di Asia Tenggara, terutama di daerah luar. Modul juga membahas bahwa tantangan serupa juga dihadapi di Indonesia dan dapat dilihat secara nyata di sekolah-sekolah yang memiliki hambatan geografis dan keterbatasan fasilitas. Poin berikutnya adalah tata kelola pendidikan dan kualitas sistem. Dalam video menekankan perlunya sistem tata kelola pendidikan yang baik untuk menjawab permasalahan seperti infrastruktur yang belum memadai, akreditasi yang belum merata, dan mutu guru yang belum memadai. Kaitannya dengan modul, dalam modul dibahas bahwa pentingnya reformasi manajemen pendidikan dasar termasuk desentralisasi yang efektif, penguatan kapasitas sekolah, dan pengawasan kualitas. Kedua sumber ini menekankan bahwa penguatan sistem bukan hanya terdapat pada soal kurikulum, namun juga soal organisasi, evaluasi, dan pelibatan masyarakat secara menyeluruh. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan pada diskusi 8 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.